Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heri Susanto dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menjawab untuk UAS Etika Bisnis. Eh, Langsung saja, etika bisnis dan gelombang PHK di Indonesia antara efisiensi perusahaan, keberlangsungan bisnis, dan hak pekerja. Mengapa PHK menjadi etika bisnis? PHK bukan sekedar keputusan teknis manajemen untuk mengurangi biaya tenaga kerja, melainkan kebijakan yang membawa konsekuensi sosial luas. Satu, tekanan ekonomi perusahaan, kenaikan biaya produksi, ketatnya persaingan pasar, dan perubahan permintaan memaksa efisiensi. Dampak kemanusiaan, pekerjaan kehilangan sumber pendapatan utama dan menghadapi ketidakpastian ekonomi secara langsung. Efek dominan keluarga, menurunnya kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pasar, kesehatan, kesehatan dan pendidikan kerja. Keputusan bisnis yang menguntungkan perusahaan tentu dapat dikatakan etis apabila mengabaikan dampak dampaknya terhadap manusia. 32.389 pekerja terkena PHK pada semester 1 2026. Datanya Januari 5.898, Februari puncaknya di 7.692, Maret 6.593, April 6.982, Mei 4.636, Juni 588. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat akumulasi peserta JKP. Terdapat lonjakan 8.919 pekerja pada Juni dari angka Mei 23.470. Provinsi Jawa Barat mencatatkan angka tertinggi yaitu 6.727 pekerja atau 20,77%. Sektor padat karya menjadi sektor paling rentan. Tekstil dan garmen membutuhkan banyak tenaga kerja, sangat sensitif terhadap lonjakan biaya produksi dan penurunan pesanan ekspor atau domestik. Alas kaki menghadapi persaingan harga di pasar global serta tekanan relokasi produksi ke daerah berpajak atau upah rendah. Manufaktur dan komponen terpengaruh langsung oleh fluktuasi harga bahan baku, tarif logistik, biaya energi, serta otomatisasi mesin modern. Dilema etika, efisiensi, atau hak bekerja. Perspektif perusahaan, menjaga arus cash flow agar terhindar dari kebangkrutan, mengendalikan biaya operasional di tengah penurunan pendapatan, meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar global, pertimbangan kelangsungan usaha jangka panjang bagi sisa pekerja. Untuk perspektif pekerja, kebutuhan atas kepastian penghasilan untuk menyambung hidup, tanggung jawab kesejahteraan keluarga dan biaya pendidikan anak, resiko penurunan drastis taraf hidup pasca kehilangan pekerjaan, hak atas kepastian hukum, transparansi dan perlindungan sosial. Analisis berdasarkan teori etika bisnis. Satu, utilitarianisme, keputusan dianggap etis jika menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin pihak. PHK dapat dibenarkan hanya jika dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan demi mempertahankan sisa mayoritas pekerja. Teori keadilan menekankan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Perusahaan wajib menerapkan kriteria efisiensi yang objektif, transparan, memenuhi kompensasi sesuai regulasi,
dan tidak memilih korban PHK secara sepihak. Stakeholder teori, perusahaan bertanggung jawab pada seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemegang saham. Orientasi keputusan harus menyeimbangkan kepentingan pemegang saham, pekerja, konsumen, masyarakat. Evaluasi indikator. PHK etis, ya tidak etis. Indikator evaluasi. Alasan bisnis. PHK lebih etis. Dijelaskan secara terbuka berdasarkan data keuangan real. PHK bermasalah secara etika tanpa penjelasan resmi atau alasan tidak transparan. Proses keputusan dilakukan secara bertahap dan dialogis, diambil secara mendadak dan sepihak oleh manajemen. Kriteria karyawan menggunakan standar objektif dan non-diskriminatif. PHK bermasalah secara etika, memilih pekerja berdasarkan sentimen personel atau subjektif. PHK lebih etis, pemenuhan hak, membayar pesangon dan hak sesuai atau melebihi ketentuan. PHK bermasalah secara etika, mengabaikan atau memotong hak pesangon pekerja. Indikator evaluasi, solusi transisi, PHK lebih etis, menyediakan program reskilling atau pendampingan karir. PHK bermasalah secara etika, pekerja dilepas begitu saja tanpa bantuan transisi. Dampak kebijakan PHK terhadap biaya pekerjaan perusahaan. Dampak jangka pendek, pengeluaran rutin perusahaan berkurang secara instan. Beban biaya tenaga kerja menjadi lebih rendah. Memberikan ruang napas finansial untuk restrukturisasi hutang. Peningkatan rasio efisiensi operasional sementara. Risiko jangka panjang, penurunan moral dan loyalitas pekerja yang bertahan. Penurunan produktivitas akibat stres lingkungan kerja. Merosotnya reputasi merek, employee branding di mata publik. Kesulitan merekrut talenta berkualitas di masa mendatang. Dampak sosial ekonomi PHK secara luas. Pekerja kehilangan pendapatan utama, ketidakpastian karir, potensi stres psikologis dan penurunan standar hidup drastis. Keluarga, pemotongan anggaran rumah tangga, ancaman kelangsungan pendidikan anak, dan keterbatasan akses layanan kesehatan. Masyarakat, menurunnya daya beli masyarakat daerah, lesunya UMKM lokal sekitar pabrik, dan pergeseran ke sektor ini formal rentan. PHK harus menjadi langkah terakhir, last resort. Efisiensi biaya non tenaga kerja, mengurangi biaya operasional eksekutif, energi, perjalanan dinas, dan fasilitas kantor non vital. Penyesuaian jam dan skema kerja, menerapkan pembagian jam kerja, pengurangan shift atau penyesuaian kapasitas produksi. Internal mobility dan rotasi, memindahkan pekerja dari divisi tertekan ke unit bisnis yang masih produktif untuk bertumbuh. Program reskilling atau upskilling, melatih kembali pekerja untuk menguasai kompetensi baru yang sesuai kebutuhan transformasi bisnis. Dialog bipartit transparan, membuka ruang diskusi jujur antara manajemen dan serikat pekerja untuk menyepakati solusi bersama. 5 prinsip etika dalam pelaksanaan PHK, FATRR. Yang pertama, fairness, keadilan dalam penentuan kriteria pekerja tanpa diskriminasi. Yang kedua, accountability, pertanggungjawaban manajemen atas dampak keputusan bisnis. Yang ketiga, transparansi, keterbukaan informasi keuangan dan kondisi real perusahaan. Yang keempat, respect, memperlakukan pekerja dengan rasa hormat dan martabat manusia. Yang kelima, responsibility, pemberian dukungan transisi karir dan bantuan pasca kerja. Rekomendasi praktis bagi manajemen perusahaan. 1. Evaluasi strategis komprehensif,
Lakukan audit kelayakan sebelum memutuskan PHK massal sebagai pilihan efisiensi. Dua, komunikasi empatis dan jujur. Sampaikan informasi PHK secara langsung, manusiawi, dan hindari pengumuman mendadak melalui pesan digital impersonal. Tiga, pemenuhan kompensasi layak. Pastikan pembayaran pesangon, uang penghargaan, dan hak-hak finansial diberikan tepat waktu sesuai aturan. Tiga, layanan outsourcing dan konseling. Fasilitasi program pembekalan kewirausahaan, konseling psikologis, dan penyaluran ke jejaring industri baru. Regulasi dan regulasi dan mitigasi pemerintah. Satu, pengawasan hukum ketat, memastikan komplains perusahaan terhadap hak-hak normatif pekerja, optimalisasi JKP dan BPJS, mengakselerasi penyaluran manfaat program jaminan kehilangan pekerja dan pelatihan gratis. Tiga, mendorong dialog tripartit menjadi mediator netral antara pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah daerah. Kesimpulan, menyeimbangkan bisnis dan kemanusiaan. Pesan utama presentasi PHK mungkin merupakan pilihan paling pahit dalam kondisi krisis ekonomi. Namun, pertimbangan moral dan penerapan prinsip etika menjadi batas pembeda antara efisiensi yang wajar dan tindakan tidak bertanggung jawab. Bisnis bukan hanya tentang meraih profit hari ini, melainkan menjaga kepercayaan dan nilai kemanusiaan untuk masa depan. Sumber berita dan referensi Kompas, bisnis.com, Kata Data, sumber kelima, Kata Data. Terima kasih. Saya Heri Susanto. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.